Assalamualaikum, selamat siang. Kita hari ini mau jalan menuju Sumatera. Sumateranya kita nanti berakhirnya di Bengkulu. Bukan berakhir, titik terjauhnya nanti di Bengkulu. Sebelum Bengkulu nanti kita mampir ke Krui. Dari Krui kita baru mengarah ke Bengkulu. Lalu dari Bengkulu nanti kita belok ke kanan menuju ke arah Palembang. Nah, nanti dari Palembang baru balik lagi ke arah Bakauheni. Sebelum itu ada Bandar Lampung dan balik lagi ke Bandung. Itu ini saya baru nyampe di Cianjur. Belum. Ini masih di daerah Ciranjang. Tapi kalau nggak salah Ciranjang tuh udah masuk Cianjur sebetulnya. Dari tadi pas berangkat tadi kita berangkat jam 3 kurang lebih dari rumah. Sekarang posisi udah jam 4 sore. Ini kondisi jalannya macet dari tadi, pada Larang Cimahi, Masya Allah macetnya mantap sekali. Ya kita coba aja lah, nggak usah terlalu ngebut, jangan santai juga. Ya dibawa enjoy aja. Rencana ini kan sekarang jam berapa sih? Jam 4. Rencana sekarang mau ke rumah teman dulu di Depok. Itu kita mampir di sana, kita mau ngopi-ngopi dulu santai. Itu nyampe Depok sekitar harusnya sih kalau lihat di sini jam 7:26 ya. Jam setengah 8 sampai Depok. Atau nanti sampai jam berapa? Kita coba aja. Jadi kita mau tujuan pertama kita adalah Depok. Wow, saya nggak lihat mobilnya nyalain rating. Enjoy sekali. Udah lama nggak touring, jadi sekalinya bawa touring berasa enjoynya. Ini kita belum isi bensin lagi, tapi masih ada range-nya. Jadi dia tinggal 1 bar sisanya, tapi range-nya masih ada 100 km lagi, jadi masih aman. Bahkan sampai ke Depok harusnya bisa sih. Ini ke Depok tuh 109 kilo. Jadi harusnya nantilah di depan kalau di arah puncak sana udah agak-agak adem, kita isi bensin. Ini nggak tahu nih diarahinnya sama lewat mana nih. Mungkin lewat Jonggol. Tadi sih gitu. Dia ngarahinnya lewat Jonggol. Oh, karena lewat puncak 10 menit lebih lambat. Ya udah. Kita ikuti aja apa kata Google Maps. Dia nyuruh lewat Jonggol, belok Jonggol. Tapi katanya di Jonggol tuh kan jalannya jelek tuh. Nah, ya mungkin agak-agak jelek, tapi kalau pakai Versys mungkin harusnya sih nggak terlalu kerasa ya. Ini sekarang hari Rabu. Kita mau riding nih sampai hari Minggu. Ya, betul. Tadi kita berangkat dari Bandungnya sorean, harusnya enaknya lebih pagi lagi. Cuman tadi saya harus ada yang diurusin dulu, jadi baru bisa berangkatnya sore. Kalau ke arah sini macetnya malesnya di Bandung, kota Bandung, Cimahi, pada Larang. Terus yang banyak batu-batu pasir itu, saya lupa, Cipatat itu namanya. Di situ males ya. Lepas dari situ sebetulnya ke daerah sini udah relatif lebih enak. Ya semacet-macetnya ini, enggak. Sebetulnya depan nanti ada pabrik gitu. Tapi itu tergantung waktu. Kalau waktu jamnya pabriknya lagi bubaran ya amsyong juga, tetap aja. Tapi kayaknya kita nggak ngelewatin pabrik deh, karena kita belok Jonggol. Karena Jonggol itu sebelum pabrik itu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi kalau misalkan di depan nanti kita berhenti. Ini rencananya mau berhenti nanti di 2,5 jam perjalanan lah. Berhenti dulu, karena memang tadi habis gerahnya di kota, jadi keringetan. Sekarang tuh haus rasanya, tapi mau minum masih nanggung. Nanti berhenti tuh sekalian isi bensin. Oke, nanti saya lanjut lagi guys. Oke guys,
Update lagi. Sekarang kita udah sampai di Depok. Ini kelihatannya ini pusat kotanya Depok deh. Ini kita di Jalan Arif Rahman Hakim. Depan kita mungkin belok kanan. Ini harusnya 33 menit lagi sampai ini. Dari tadi hujan badai daerah Jonggol sana. Jadi waduh, repot dari tadi mau ngevideoin. Akhirnya ya udah kita lanjut dulu sampai deh ke sini. Dari tadi belum berhenti cuman pakai jas hujan. Ini sekarang pakai jas hujan nih. Mungkin nanti kita di rumah. Ini rumah teman saya namanya si Batak. Ini teman kecil, teman dari Orok kan ya. Teman dari zaman jahiliyah. Nanti kita di sana mungkin kan nyampe sana setengah 8. Setengah 8 mungkin 2 jam, sejam 2 jam deh di sana. Mungkin makan dulu. Nanti kita beli nasi goreng atau apapun yang ada di sana. Lapar. Sekalian ngopi. Ini begitu masuk daerah Depok langsung ketemu macet begini nih. Soalnya ini mungkin jam-jamnya mereka pulang kantor nih. Udah nggak sabar, 33 menit lagi sampai. Pengen cepet ngopi. Oke. Kita riding lagi. Ini sekarang kita posisinya udah di daerah Serang, Jalan Raya Serang kayaknya. Ya. Ini tadi saya habis dari toilet, kita ke pom bensin. Tadi nggak sempat nge-record, tadi udah dari rumah si Batak. Mungkin tadi sampai rumah si Batak itu jam 8 apa setengah 8 gitu. Stay di sana mungkin sampai setengah 10. Ini udah jam 11 lebih 15. Ntar. Ini kayaknya salah jalan deh. Oh iya, kebalik. Ini mau balik lagi anjir. Ini masa balik lagi. Lihat Google Maps-nya juga jadi ngaco. Tadi habis dari toilet, dari pom bensin. Salah jalan, malah nyebrang. Aturan sih tinggal keluar langsung belok kiri. Ini malah muter gue. Ini tinggal nyisain 1 jam 42 menit lagi sampai ke pelabuhan. Jalannya dari tadi macet sih enggak, cuma padat aja, banyak truk gitu. Truknya gede-gede banget, ini karena mungkin banyak industri ya, banyak pabrik. Oh pantesan belum nyalain lampu, agak gelap. Oh truk-truknya gini-gini, gede-gede, berdebu. Kebayang kalau siang udah gersang, debu, panas, lagi terik gitu kayaknya. Malesin lah pokoknya. Kita dari tadi jalan enak nih. Enak tuh karena suspensinya enak gitu maksudnya. Ternyata saya baru nih pakai Versys agak jauh. Sebelumnya pakai Versys paling Pangandaran doang. Pangandaran juga jalannya kan mulus-mulus. Ini dari tadi ngelewatin jalan yang jelek-jelek gitu enak. Dia, tapi kalau sama rally sih masih enak rally. Cuman ini kebantu karena joknya lebar, jadi ridingnya bisa lebih lama. Satu kali riding tuh bisa lebih lama. Kalau pakai rally mungkin 2 jam udah nantinya udah panas gitu. Kalau pakai ini jalan 3 jam baru kerasa panas. Enak lagi pakai yang lebar kayak X-Max gitu, bisa sampai 5 jam. Saya pernah dari Bandung sampai ke Bumen
Bandung Kebumen berapa jam ya? Kurang lebih 5 jam baru berhenti di Kebumen. Baru istirahat di Kebumen gitu. Tapi bener sih, beberapa lihat video orang-orang di YouTube gitu, riding ke arah Merak tuh memang enaknya malam gini. Karena mungkin kalau siang kan traffic dan panas gitu jadi males ya. Kalau malam gini lebih santai. Ini dari tadi juga nggak kerasa karena malam ya. Jadi jalan santai aja. Dari tadi nggak pernah bisa ngebut. Ketambah juga memang nggak bisa ngebut karena jalannya kecil, trafiknya padat. Jadi paling dari tadi jalan 70, 60 segituan. Banyak banget truk, gila. Jadi capek sebetulnya dari tadi, capek karena debunya. Sebetulnya debunya nggak masuk, cuman pemandangannya tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak berasa di perindapan. Mana tadi ada truk mogok di tengah jalan, antriannya bikin antrian panjang. Nah ini debu banget nih. Nah ini kayak gini kan males ini. Meskipun debunya nggak masuk ke muka, cuma ngelihatnya tuh nggak enak gitu loh. Masih ada 1 jam 33 menit, masih 61 kilo. Iya betul 61. Nyampe sana jam 12, jam 1 kurang 10 harusnya. Mungkin bisa lebih cepat sih biasanya. Untung tadi di rumah si Batak udah makan dulu, enak gitu. Dibeli nasi goreng sama dia. Nasi goreng yang lewat depan rumah gitu, enak. Kan kalau nyampe pelabuhan jam 1, mungkin nyebrang tuh jam 2. Beli tiket dan lain-lain, mungkin baru naik kapal jam 2, taruhlah gitu. Jam 2 nyebrang tuh mungkin 3 jam ya dengan bongkar muat. Jam 3, 4, 5, berarti jam 5 nyampe Bakau. Ada bisa istirahat 3 jam di kapal. Cukup lah harusnya tidur 3 jam. Besok pagi kita lanjut lagi menuju ke Krui. Jadi ya dari Bandung sampai Krui, jadi etape 1 tuh kan saya tuh akan jalan dari set dah, itu motor berisik banget. Mau jalan tuh dari Bandung sampai ke Krui baru nginep. Itu tuh jaraknya cuma sekitar 650 kilo deh. Tapi ditempuh dalam waktu 24 jam. Gila, lama banget itu. Kenapa bisa begitu? Karena khususnya Pulau Jawa ini dari Bandung sampai Meraknya itu trafiknya padat. Itu cuman Bandung Merak tuh cuman 280 kilo, tapi secara Google Maps dia 9 jam. Dengan istirahat dan tetek bengek mungkin 10 jam, jadinya 10 atau 11 jam. Itu tuh termasuk lama untuk jarak hanya 280 kiloan. Itu tuh kebilangnya lama. Karena gini. Saya pernah dari Bandung sampai Bali itu kan jaraknya 1100 km kurang lebih. Itu bisa ditempuh dalam waktu 24 jam. Nah, ini Bandung Krui itu jaraknya hanya 650 kilo, ditempuh dalam waktu 24 jam juga. Jadi ya kebilangnya lambat sebetulnya. Ya karena jalannya begini nih. Ya padat. Ini sebenarnya bisa sih dibikin lebih ngebut. Cuman karena ini sambil ngevideoin jadi agak-agak serem aja. Ini soalnya handphonenya dikalungin gitu. Jadi saya ngevideoin pakai handphone. Handphonenya pakai apa sih yang di dada gitu, tapi bagian belakangnya, bagian leher bagian belakangnya tuh berongga. Jadi takutnya kalau keguncang-guncang gitu, handphonenya si kalungnya copot. Jadi agak-agak serem. Next harusnya saya beli ini deh, pengen beli kamera 360 itu loh.
Cuman kemarin mau beli tapi udah keburu mepet mau berangkat. Jadi ya next lah. Ih, bau deh. Gak tau bau apaan. Kayak bau limbah pabrik gitu. Tapi nyengat banget. Kita sudah mendekat ke pelabuhan. Ini sekitar 17 kilo. 17 kilo lagi kita sampai ke Merak. Itu sekitar 31 menit. Nanti rencananya saya mau beli tiketnya nggak lewat aplikasi Verizi. Biasanya kan lewat Verizi ya. Jadi saya mau beli nyobain di loket-loket gitu. Buset, balapan. Tadi ada ranking tuh dua, lagi trek-trekan. Nah, lumayan juga. Ini tapi nggak kenceng-kenceng amat sih. Cobain lah, kejar. Oh, udahan mereka. Udah melanin. Tapi kok nggak kenceng ya? Cuman bikin kaget aja. Ya, RX King-nya standaran kayaknya. Soalnya kalau dibilang ini trek, jalannya juga nggak lurus-lurus amat. Jadi buat drag ya repot-repot juga. Coba kita ikutin. Kita kejar. Oh, sama nih. Satu speed sama RX King. Oh, sama kok. Kirain RX King itu sekencang apa? Ternyata sama. Tuh kan? Ini saya malas aja. Takut. Ternyata sama mereka. Kirain RX King tuh kenceng. Ternyata pelan dia. Aduh, guys. Lumayan juga nih. Agak-agak pegel. Karena ini sih udah aktivitas dari pagi soalnya. Kalau ridingnya sih baru bentar sebetulnya. Tadi jam 3 sore, paling baru 5 tambah 3, baru 8 jam. 8 jam riding. Jam riding sih masih gak lama ya. Ini kemana anjir? Oh, bener-bener. Ini kelihatan nggak sih videonya? Nggak tahu juga nih, semoga aja kelihatan. Harusnya sih agak nunduk sedikit gini biar kelihatan. Kalau ada 9 nyawa mau semamu. Buset, jalannya gelap banget. Untung pakai lampu future eyes, jadi terang sekali. Wah, kalau nggak pakai lampu tembak sih kacau sih dari tadi. Lampu bawaan motornya sih, wah, jauh lah. Nggak membantu sama sekali. Ini sekarang jalanan kosong banget ya, enak. Sangat gas gini. Ini jalan 120. Dekat pelabuhan makin banyak truk.
Oh ini, kita masuk lewat sini. Ternyata. Tapi nggak tahu nih yang motor mana. Ini kendaraan kecil, mungkin motor masuknya kendaraan kecil. Oh sini. Kenapa? Udah. Yang paling kiri. Oke, makasih. Jalur motor. Siapkan tiket, KTP, SIM. Lagi. Bersih. Ya. Oke, makasih. Dia bilang selamat pagi. Jam 12 loh. Enggak 12 lebih 45. Tapi kan harusnya selamat malam ya, cocoknya. Lewat mana lagi? Iya, benar sih. Harusnya lewat sini. Ini kita pakai yang ekspres. Harusnya yang ekspres sih cepet deh. Masuknya lewat mana lagi? Pak, motor sini juga nggak? Nggak tahu ya. Bapak yang ekspres? Oh sama berarti ya. Ini nunggu dibuka memang Pak? Oh. Iya makanya. Mari Pak. Kemana ya? Kayaknya iya deh, bener. Tugasnya juga nggak ada. Pak ini seksi tuh. Oh iya benar. Betul ya? Itu nggak nunggu di situ? Nunggu di bawah gedung aja. Oh di bawah gedung. Oh gitu, saya nunggu paling depan gitu nggak apa-apa ya? Oke. Kapalnya belum sandar ternyata. Oke, kita nunggu dulu di sini sampai kapalnya bersandar. Oke, motornya udah masuk, udah parkir. Kita bawa barang-barang. Udah parkirannya gede juga. Tapi nggak tahu nih, kayaknya nggak terlalu gede deh. Harusnya yang saya lihat di YouTube kayaknya ada 2 tingkat gitu si parkirannya. Ini cuma 1. Kita naik ke atas, kita cari kasur. Akhirnya bisa bobo juga. Saya ngambil yang VIP lounge gitu, bayaran 60.000. Bisa selonjor. Mudah-mudahan yang lainnya nggak ada isi, jadi nggak penuh gitu kan, kita bisa tidur begini. Nah bisa begini kan enak. Semoga aja nggak pada isi. Di luar soalnya AC-nya nggak terlalu kerasa, di sini enak kerasa. Waktunya saya untuk bobo dulu. Bye. Kita sudah landing, bukan landing anjir. Udah nyampe di Sumatera. Baru turun dari kapal. Tadi
Oke, selamat pagi guys. Sekarang udah pagi. Kita sekarang menuju ke... Ini baru turun dari Bakau. Tadi udah sholat subuh dulu, merokok, nyantai, ngopi. Sekarang baru jam 6:18. Ini saya tujuannya mau ke Lampung dulu. Lampung tuh tujuannya mau makan di namanya Rumah Makan Begadang. Kata orang sih enak. Kata orang itu makan Padang gitu. Katanya ada yang agak-agak kontroversi, bukan kontroversi. Jadi ada dua persepsi. Ada yang bilang enakan itu dibanding pagi sore. Ada juga yang bilang enakan pagi sore daripada Begadang. Gitu. Ini saya masih dekat-dekat Bakau. Ini daerah Kalianda namanya. Dari sini sekitar 1 jam lagi sampai di Rumah Makan Begadang itu. Tadi sengaja berhenti dulu, santai, agak lama gitu di masjid. Karena si Rumah Makan Begadang itu baru bukanya jam 7. Jadi rada nyantai dulu. Soalnya kalau rumah makan itu kepagian ntar belum buka. Daripada nunggu di sana, mendingan tadi sekalian nunggu di masjid. Begitu guys. Ini enak nih, jalannya udah mulai kosong sampai ke Sumatera. Tadi di kapal dapat tidur tuh lumayan, dapat 2 jam. Bahkan tadi dibangunin sama, jadi tidurnya keenakan, dibangunin sama mas-mas penjaganya. Dibilang bahwa kapalnya udah sandar, boleh udah bisa turun katanya gitu. Ternyata pas turun mobil-mobil udah pada jalan, tinggal motor saya sendiri ngalangin jalannya mobil-mobil itu. Kasihan mereka. Jadi mereka keluar dari kapalnya, ini motor saya ini begini, mobilnya pada kanan ke kiri, kanan kiri gitu, menghindari. Motor saya parkirnya di tengah soalnya, dan paling depan posisinya. BTW ini udah lapar, jadi pas banget nih, sejam lagi nyampe di Rumah Makan Begadang. Pas lagi lapar-laparnya gini. Padahal biasanya kalau di Bandung hari-hari biasa jam segini juga nggak lapar. Oke deh, nanti kita lanjut lagi nanti kita review makanan di Rumah Makan Begadang. Oke, see you guys. Sampai kita di Begadang 2. Ini saat ini sekarang masih jam berapa ya? Saya lupa jam lagi malah. Masih jam setengah 8 dia baru buka. Dia bukanya jam 7. Kita mau coba makanan di sini. Mari kita coba makan di sini dulu ya. Ini dia makanannya. Kita makan rendang. Kok kita terus ya, aneh. Saya makan rendang. Ada tunjang sama kerupuk banjur. Ini belum dicoba sih. Harusnya sih ini enak. Mari kita coba dulu ya. Sumpah ternyata ini enak. Ini tunjang. Tunjangnya memang. Terbau. Rendangnya dia punya tekstur rendangnya deh. Rendang yang bulat apa? Hitam gelap gitu loh. Enak banget. Apalagi mungkin buat orang yang suka sambal lebih enak, karena saya nggak suka sambal, jadi gini aja udah enak. Sambal ini masih kuah ini nih. Nggak ada lawan. Enak ternyata, bener enak. Oke, saya tadi udah habis makan, kenyang banget, tapi rasanya pol. Ternyata bener, banyak yang review itu makanan enak, Rumah Makan Begadang, dan ternyata bener enak. Tadi saya pesan tunjang, cuman ada
teman saya komen di IG, dia bilang harus cobain ayam pop. Nah, ayam popnya katanya pakai telur gitu. Saya belum nyobain, tapi soalnya tadi udah keburu kenyang. Udah pesan tujang, rendang, masa tambah lagi ayam pop. Gila aja, kenyang banget. Nanti aja pulangnya. Insya Allah nanti pulangnya lewat Lampung lagi kan. Lewat Lampung tuh kemungkinan jam 6 sore. Jadi bisa nanti buat makan malam kita cobain ayam popnya nanti besok hari Jumat. Jumat sih, Sabtu berarti, Sabtu malam. Sabtu malam. Ini sekarang masih hari Kamis. Ini masih hari Kamis. Ini Sabtu malam kita lewat Lampung lagi. Nah, ini saya udah menuju ke Krui. Krui itu 220 kiloan dari sini, kayak Bandung Pangandaran lah. Itu 5 jam, sekitar 5 jam. Sekarang masih jam 9 pagi, harusnya nyampe Krui jam 2 siang. Jam 2 siang itu pas jam check-in. Karena saya booking hotel, check-innya baru bisa jam 2. Nah, jadi kan pas nyampe Krui harusnya jam 2. Tapi sebelum nyampe Krui nanti kita mampir dulu ke Kota Agung. Kota Agung itu mau makan, mau beli otak-otak. Katanya itu otak-otaknya enak di situ. Saya tahu infonya dari TikTok sih. Harus dicoba. Karena dari sini ke Kota Agung mungkin sekitar 3 jam atau 2 jam setengah lah. Jadi pas lah jam 9, 10, 11, jam 11 setengah 12 udah mulai lapar kan perut tuh. Sikat lagi sama otak-otak. Nanti makan beratnya itu juga lumayan berat sih sebetulnya otak-otak. Nanti makannya lagi di Krui sambil ngecil di pinggir pantai, kan enak tuh. Ini masih di dalam kotanya Bandar Lampung. Bagus kotanya. Ya kayak Cirebon lah. Bukan kota besar. Nggak tahu Bandar Lampung kota besar nggak sih? Kalau secara luasnya sama sih kayaknya. Lebih gedean Bandar Lampung lah jelas. Bandar Lampung tuh provinsi apa kota? Ya entahlah. Pokoknya ini daerah perkotaannya mirip kayak Cirebon. Modelnya gitu-gitu. Udah mulai siang, ventilasi di sini nih harus dibuka nih. Kalau nggak pengap. Sini juga ada ventilasi deh kalau nggak salah. Ini nutup, ini ngebuka. Oke. Ventilasi udah dibuka semua berarti. Enak ya pagi-pagi gini jalan-jalan santai di kota orang. Nggak tahu, saya paling senang aja pagi-pagi gini jalan-jalan gitu, naik motor keliling kota orang sambil lihat-lihat. Oke deh, nanti kita nyambung lagi deh di jalan, nyambung lagi di Kota Agung. Nanti saya tunjukin gimana otak-otaknya yang saya maksud. Oke guys, thank you. Nah ini dia guys, otak-otak Cimawa namanya. Tuh, otak-otak Cimawa. Sini murah-murah. Ada ini yang kayak ginian harganya cuma berapa? 1.001. Katanya enak. Ini harus kita coba dulu. Mari kita coba otak-otak ini. Ya gini aja otak-otak. Mungkin buat orang sini enak. Tapi buat saya sih dulu di Bandung ada yang lebih enak. Tapi ini murah sih, 1.000-an. Tapi kecil, tapi tetap murah sih, murah. Ya oke lah, buat ganjal-ganjal mah. Selamat datang di Taman Nasional Bukit Barisan. Jadi ini hutan dan perbukitan, tapi panjang. Katanya sih masih banyak hewan buasnya ya, tapi enggak sih kayaknya. Itu cuma mitos. Bukan mitos, maksudnya mungkin zaman beberapa 10 tahun yang lalu mungkin masih banyak. Tapi kayaknya kalau sekarang enggak ya. Katanya sih dulu si harimau masih suka ke tengah jalan gitu-gitu. Kayaknya sih
Harusnya sekarang enggak lah. Ini kalau malam agak-agak mengerikan juga nih. Tapi seru ya. Seru kalau minimal 2-an lah. Kalau sendiri ya wassalam. Ini harusnya nyampe ke hotel 2 jam lagi. Sekitar 96 kilo. Begitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya mau menikmati jalanan di Bukit Barisan dulu. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga boy. Ini udah nyampe di Krui. Tadi nyampe sekitar jam 3 sore. Ini sekarang jam 4 kurang 10. Tadi udah beres-beres, udah habis mandi, udah seger, udah enak. Saya mau kasih lihat sedikit kamarnya nih. Kamarnya begini, simple ya. Ya cuma ada kasur. Ini tadi kanduk bekas saya mandi. Cuma ada kasur single. Ini jadi kamarnya yang cabin gitu. Ini namanya kamarnya cabin. Nah, luarnya begini. Seru. Ini namanya Cabana Surf and Camp. Apalah lupa. Motor bisa parkir sini. Itu depan langsung pantai. Nanti kita coba explore pantainya ya. Kita coba lihat-lihat ada apa di sana. Itu ada semacam cafe, biliar gitu. Nanti kita coba lihat-lihat ke sana. Sekarang saya mau kabarin yang di rumah dulu bahwa saya sudah sampai.